Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan video pembelajaran tentang umbi gadung. Disusun oleh kelompok 9, terdiri dari Maiken Dwi Vianera, Andi Rizka Saputri, Ataya Nediva Erwin, dan Yusi Yuanda. Adapun topik yang akan kami bahas dalam video ini, yang pertama, cara menurunkan kadar racun umbi gadung. Yang kedua, sifat psikokimia dari umbi gadung. Yang ketiga, kerusakan pada umbi gadung. Yang keempat, teknik penyimpanan pada umbi gadung. Definisi dari umbi gadung. Umbi gadung atau Dioscorea hispidadeniis merupakan tanaman yang tergolong dalam umbi-umbian yang tumbuh subur di daerah beriklim tropis. Umbi gadung berasal dari India dan kini telah menyebar ke seluruh bagian di Asia Tenggara. Gadung merupakan umbi yang dapat dimakan. Namun gadung juga merupakan umbi yang mengandung racun yang dapat mengakibatkan pusing, muntah, bahkan kejang-kejang apabila kurang benar proses pengolahannya. Cara menurunkan kadar racun pada umbi gadung. Cara ini dapat menurunkan atau menghilangkan kadar racun umbi gadung. Langkah-langkah cara Rumpius adalah sebagai berikut. 1. Ambil umbi gadung secara hati-hati agar tidak terluka. 2. Potong umbi menjadi beberapa potong dengan menggunakan pisau yang tajam. 3. Lumuri luka bekas potongan tersebut dengan abu dapur dan biarkan atau simpan selama 24 jam. 4. Kemudian kupas kulit potongan umbi gadung tersebut hingga bersih. 5. Cuci potongan gadung yang telah dikupas dengan air mengalir. 6. Masukkan potongan umbi gadung ke dalam keranjang dan segera rendam dalam air garam selama 2-4 hari. 7. Angkatlah dan tiriskan potongan-potongan umbi gadung tersebut dari air garam, lalu cuci dengan air gula. 8. Selanjutnya, jemur potongan-potongan umbi gadung di bawah sinar matahari. 9. Ulangi perendaman dalam air garam, pencucian dengan air gula, dan penjemuran hingga 2-3 kali agar racun dioscrosin benar-benar hilang. Sifat psikokimia umbi gadung. Umbi gadung mempunyai kandungan karbohidrat dan kalori cukup tinggi. Kandungan karbohidrat sebesar 23,5 gram pada gadung mentah atau sekitar 18%, sedangkan mempunyai kalori sebesar 101 kal. Umbi gadung dapat dijadikan sebagai sumber pangan penghasil energi sebagai pengganti makanan pokok. Kandungan karbohidrat dalam umbi gadung mencapai 29,7 gram per 100 gram gadung segar. Komposisi zat gizi dalam umbi gadung sangat baik. Ada karbohidrat, protein, lemak, kalsium, vitamin B, dan vitamin C. Maka dari itu, karbohidrat yang tinggi dapat digunakan sebagai pengganti nasi dan diolah menjadi tepung dan produk olahan lainnya. Zat-zat gizi tersebut tidak semua terdapat dalam jumlah banyak. Zat gizi mikro berupa kalsium, vitamin B, dan vitamin C, sedangkan karbohidrat dan air dalam umbi gadung kadarnya cukup tinggi. Kerusakan gadung yang disebabkan oleh hama. Tidak terdapat gulma penting yang dilaporkan mengganggu tanaman ini. Sedangkan hama yang penting yaitu yam beetle atau Heterolithus claudius, yang pada stadium larva memakan jaringan umbi, dan yam scud beetle atau Caesar livida, yang pada stadium larva memakan daun-daun muda dan tajuk. Hama pertama biasanya ditanggulangi dengan melakukan rotasi tanaman dan melakukan penanaman yang lambat atau late planting. Hama yang kedua dikendalikan melaksanakan penyemprotan Virectum. Hama yang lainnya adalah ulat yang menyebabkan umbi mengeras. Hama ini dapat dikendalikan dengan eradikasi atau pemusnahan tanaman yang terinfeksi dan dengan rotasi atau
pergiliran tanaman. Sedangkan penyakit yang menyerang adalah mosaic virus yang menyebabkan penyakit white yam, yellow guinea yam 1 atau paling mematikan, water yam, dan sinus yam. Gejala yang ditimbulkan adalah tanaman menjadi kerdil atau terhambat pertumbuhannya. Pemilihan umbi yang sehat, pemusnahan tanaman yang terinfeksi, dan tanaman liar merupakan cara yang dianjurkan untuk mencegah serangan penyakit-penyakit tersebut. Teknik penyimpanan. Sangat sedikit gadung yang setelah dipanen kemudian diproses lebih lanjut. Umbi harus disimpan dalam bentuk segar. Sebelum disimpan, umbi segar dipanaskan pada suhu 29-32 derajat Celcius dengan kelembapan yang relatif tinggi. Proses ini membantu meningkatkan cor dan pengobatan luka pada kulit umbi. Terdapat 3 faktor yang diperlukan agar penyimpanan berlangsung efektif, yaitu aerasi, suhu, dan pengawasan. Aerasi harus dijaga dengan baik. Hal ini diperlukan untuk menjaga kelembapan kulit umbi, sehingga mengurangi serangan mikroorganisme. Suhu harus dijaga antara 12-15 derajat Celcius, karena penyimpanan dengan suhu yang lebih rendah menyebabkan kerusakan umbi, dan warna umbinya berubah menjadi abu-abu. Sedangkan penyimpanan pada suhu yang lebih tinggi membuat respirasi menjadi tinggi, yang menyebabkan umbi kehilangan banyak berat keringnya. Pengawasan harus dilakukan secara teratur. Umbi yang rusak harus segera dikeluarkan sebelum menginfeksi yang lain, dan mengawasi kemungkinan serangan oleh tikus dan serangga. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.